Nah, kita coba modelkan yang tadi dengan DRD Plus ini. Kita login dulu. Terus kita coba modelkan 3 buah tabel. Tabel tentang misalkan lecture, misalkan ini ya, R diagram. Diagram pada relational skema. Kita pilih yang R diagram aja deh. Lihat. Tunggu dulu. Mana dia? Ini. Oke, kita kosong ya, masih ya. Kita buat entity-nya. Sesuaikan dengan ini ya. Jadi ini lecturer. Lecturer. Kita kasih nama lecturer. Dengan atributnya ada lecturer ID, lecturer name, sama lecturer gender. ID, tipenya dia lecturer ID dia unik ya. Kita kasih unik. Terus lecturer name sama lecturer gender. 3. Kita sambil modelkannya ya. Terus entity yang kedua, ini saya punya di sini ada courses ID, courses name, sama SKS. Saya kasih nama di sini courses course ID primary key ya, cerita ini ya. Kasih underscore primary key, course name, sama SKS. Oke. Ini adalah entity yang kedua. Entity yang ketiga, dia adalah relationship sebenarnya. Relationship antara lecture dengan courses, di mana di sini many to many. Kenapa? Satu lecture bisa mengajar, bisa kasih nama di sini lecture teach, misalkan mengajar banyak courses. Jadi satu lecture bisa mengajar banyak courses, misalkan database system. Satu database system bisa diajar oleh banyak lecturer juga. Makanya ini many to many. Jadi kita buatnya di sini dia many dari entity yang lecturer ke many entity yang courses. Ya, many to many. Oke, ini adalah R diagram versi Chen untuk logiknya. Nah, R diagram ini sebenarnya ini identik atau sama dengan yang seperti ini. Ntar saya hilangkan ini ya. Ini R diagram yang many to many-nya. Tapi ini bisa kita representasikan juga jadi seperti ini. Teach ini kan dia many to many. Kita bisa hapus dulu ini. Dan kita gantikan many to many itu menjadi sebuah entity. Entity-nya apa? Entity-nya adalah yang ini. Entity-nya adalah teach tadi. Teach. Atributnya adalah kedua primary key jadi ini. Jadi valensi di sini. Cuman kalau secara R diagram harusnya nggak muncul ya, tapi ini karena kita memodelkan aja, kita tampilkan aja di sini. Tapi kalau secara realnya ini nggak boleh ada valensi di sini. Lecturer ID. Terus ada course ID, nanti kita hapus lagi. Secara level R diagram, chain tidak boleh ada valensi yang muncul. Nah, ini course ID masuk ke sini, lecturer ID masuk ke sini. Sehingga tambahannya apa di sini? Ada years. Jadi tahun, year. Sorry.
year. Ya, jadi sebenarnya ada 3 di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya one to many, one to many. Satu lecture akan mengajar banyak, satu courses akan diajar banyak. Jadi sekarang hubungannya ada relationship yang baru di sini, di mana satu lecture mengajar banyak. Jadi di sini lecturer mengajar banyak. Jadi ceker ayamnya di sini. Satu lecturer ngajar banyak. Banyak apa? Banyak jadwal. Di mana jadwal ini akan ada relationship-nya dari antara courses dengan teach juga. Jadi ceker ayam di sini sekarang. One, many. One to many. Ya, jadi one to many sekarang. Tipsnya adalah yang di many itu pasti muncul foreign key. Yang di one dia pasti ada primary key. Itu keywordnya. Ya, ini adalah layer diagram yang akan kita buat sekarang. Nah, tadi kan dibilang harusnya nggak muncul foreign key ya. Foreign key nanti di dalam tabel muncul, tapi kalau dalam layer diagram, cartesian ini nggak boleh muncul, jadi kita delete aja ini. Tapi nanti ada. Oke, ini adalah layer diagram versi lengkapnya. Oke. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi di sini kita lanjutkan ya. Di sini kita akan memulai membuat tabelnya yang luar dulu, lecturer, courses, sama teach. Ya, kita ulangi tadi, kita scriptnya kita buat lagi. Create, ini harusnya sudah hafal. Script untuk DML-nya, DDL, sorry. Create table lecturer. Nah, atributnya ada lecturer ID, ada lecturer name, ada lecturer gender. Lecturer ID, datanya tadi kan adalah angka. Lecturer name adalah string, lecturer gender adalah char. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Lecturer ID kita kasih number. Karena dia primary key, boleh kita langsung constraint-nya kita pasang langsung di sini aja ya. Primary key. Terus lecturer name, dia string, kita kasih sebagai varchar 2 64 aja. Terus lecturer gender, dia karena F atau M, dia char, kasih char 1. Lecturer. Berikutnya adalah yang ini. Yang courses. Untuk courses, create table, courses. Atributnya adalah course ID, terus course name, terus SKS. Tipe datanya kita lihat datanya. Course-nya adalah angka, varchar, angka. Angka, varchar, angka. Berarti di sini angka kita kasih number, primary key ya. Course ID ada underscore, berarti di primary key. Course name ya string, varchar 32 aja. SKS dia number. SKS. Nah, untuk yang courses. Berikutnya baru kita beralih ke teach. Teach dia adalah relasi antara lecturer sama courses. Jadi create variable teach. Atributnya apa? Tadi dibilang kan ada foreign key. Foreign key itu di kedua primary key ini masuk ke sini. Tambahkan satu atribut year-nya. Year apa SKS tadi? Sorry. Year. Years ya. Year. Kita lihat ya jenisnya. Angka, angka, angka semua. Angka semua di sini. Berarti kita kasih year. Ya, ini tipenya adalah number. Tipenya adalah number.
tipenya adalah number. Nah, tapi berhati-hati ya, kalau seandainya ada nama atribut warna biru, artinya dia reserved word. Kita harus bedakan menjadi tidak reserved word. Reserved word itu adalah kata kunci yang dipakai sebagai bagian dari perintah baku. Kita tambahkan S saja di sini, biar berbeda. Oke, karena ini forensi, berarti kita harus buat constraint-nya. Constraint FK, bolehlah FK 1 ya. Forensi. Constraint F1 forensi, atributnya adalah ini. Forensi, natural ID. Ini sebenarnya boleh kita bedakan. Bisa boleh jadi LID. Ini LID. Gak masalah. Tapi sekarang kita samakan aja. Biar gak bingung. Natural ID yang punya ini references ke tabel lecturer. Atributnya di lecturer apa? Kita ambil. Nah, begitu juga constraint yang kedua. FK2 forensi ini course ID references ke tabel courses. Atribut di courses apa yang jadikan primary key di sana? Ini adalah DDL-nya. Oke, kita coba langsung implementasikan ke Apex-nya. Nah, kita masuk ke SQL Workshop-nya. Kita setelah login ya, login menggunakan Postgres kita masing-masing. Kita cek dulu tabelnya ada nggak? Tabel yang tadi kita mau generate. Tabelnya ada lecturer, courses, sama number. Kita coba, potong. Cek ya, ada lecturer, lecturer sudah ada, courses juga, courses sudah ada, sama tabel teach. Nanti kita harus ganti namanya. Baik, kita lagi beda, kita ganti di sini namanya jadi kita tambahkan depannya A. A lecturer, A courses, A teach. Berikutnya kita generate sekarang tabelnya. Tabel ini kita generate. Kita masuk ke menu ini, SQL command. Yang 3 tadi ini kita eksekusi. Pertama, run, tabel created. Yang kedua, run, tabel created. Yang ketiga, run. Nah, ini ada error nih. Errornya adalah missing right parenthesis. Ini ada di years. Namanya Pak A lecturer. Namanya A lecturer ya. Jadi referensinya adalah A, di sini A. Ya, jadi di sini referensinya harus sama ke tabel yang ini. Ini juga harus sama tabel yang ini. Tambahkan A, dan lagi. Ini berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia. Kalau kita lihat di sini, ini ada warna merah. Dia jangan-jangan dia ada sebut. Coba kita ganti aja. Year. Nah, year R, ada ber R ya. Coba nggak apa-apa yang lainnya, kita run. Masih. Nah, apa nih? Coba baca errornya, constraint. Nah, table teach lecturer ID number.
Ini biasanya ada koma yang nggak benar. Itu Pak, year-nya, komanya. Iya, iya. Nah, Creatable page tersebut ID, course ID, unit number, constraint FK1, currency, references, harus pakai kurung. Dan harus kan? Enggak. Oh, agak beda ini. Oke. Udah, kita coba cara lain ya. Ini kita nanti bandingkan stepnya. Kita buat tabelnya menggunakan objek browser. Ya, tadi udah kebuat ya, akorsi sama lecturer-nya kita buat. Kita buat tabel, lewat sini bisa. Tabelnya namanya adalah teach. Atributnya adalah lecturer ID, lecturer course ID, sama year. S deh, kita samain dulu. Data type-nya number semua. Oke, number semua. Next. No primary key. Oke, nggak ada primary key emang. Next-nya forensi. Kita tambahkan forensi. Namanya misalkan tadi FK1. Jangan-jangan FK1-nya gara-gara ini. FK1, lecturer ID-nya, referensi tabelnya ada tabel A lecturer. Ini atributnya adalah lecturer ID. Add FK1-nya. FK2 dari tabel sini masukkan course ID, referensinya ke A course ID. Ya, ini 2 FK. Course 1 FK2. Oke, next. Oke, di sini constraint-nya kita nggak usah pakai constraint. Kita bisa skip, next. Nah, kita SQL-nya sekarang. Sama nggak? Pakai kurung ya? Jangan tadi gara-gara kurang kurung kan? Sudahlah. Kita creatable aja, kita creatable-nya dari sini aja, nggak apa-apa. Nah, ternyata masalahnya bukan di kurung. Betul, tadi saya curiganya ada di nama constraint-nya, FK1-nya already. Name already used. Ya, sini. Name already used. Kalau di sini harus balik lagi ke belakang ya, mundur. Kalau menggunakan ini, ya dihapus. Hapus, buat lagi yang baru. Buat lagi di sini misalkan teach FK 1. Lecturer ID, tabelnya A lecturer, ininya adalah lecturer ID. Add teach FK2. Course ID, mappingnya ke courses, course ID. Oke, lanjutkan. Oke, SQL jadi nama konsennya berubah ya. Nah, teach FK1, teach FK2. Creatable apa masih sama errornya nggak? Nah, nggak ada error kan?
Berarti masalahnya adalah tadi di nama constraint-nya. Jadi sebenarnya tadi waktu kita generate SQL comment yang ini udah benar nih. Cuma masalah ada nama ini, penamaan constraint-nya. Harusnya adalah teach underscore kurang ini aja tadi. Kita coba ya. Coba sekarang buktikan, benar nggak ini? Kita drop dulu tabelnya. Drop table a teach. Tabel drop ya. Kita generate lagi yang ini. Masih. Kasih kurung wajib, harusnya enggak deh. Iya, coba. Coba beberapa kemungkinannya. Oke, harus pakai kurung ternyata. Oke ya, jadi harus pakai kurung ya. Forensi dalam kurung atribut ya. Referensinya ke tabel lain. Nah, jadi bisa ya untuk mengenerate ini menggunakan dua model. Kita bisa create dari SQL comment atau kita bisa create dari objek browsernya. Nah, setelah tabelnya di-generate semua, berikutnya kita akan isikan data-data ini. Kita isikan data-data ini. Lakukan DML ya. Insert into tabelnya A, lecturer. Langsung value saja ya. Boleh. Values-nya apa? 901 Aprianti Nanda, terus email. Jangan lupa kalau karakter atau string gunakan tanda ini ya, tanda petik satu. Kita buat 3 record 902 dan 903. Yang 02-nya Bobi Siswanto mail. Yang ketiganya Putri recall email. Oke, ini yang step yang atas. Yang berikutnya yang course ID, yang courses insert into courses, values-nya adalah 101 database programming section 2. Terus record berikutnya 102 dan 103 algoritma SKS-nya 4 data structure SKS-nya 4. Oke, berikutnya teach values-nya 901 101 2017. Oke. 102 2017 902 101 2018. Nah, ini ya. Ini adalah perintah SQL-nya. Kita bawa ini ke untuk mengeksekusi secara langsung, kita tinggal tambahkan di atasnya begin, di akhirnya dengan n, titik koma, kita masukkan perintahnya semua di sini, kita run langsung. Statement proses, artinya datanya sudah masuk. Kita cek sekarang dengan objek browser. Lecturer-nya di tabel data, dan masuk. Courses-nya sudah masuk. Teach-nya sudah masuk. Kalau kita lihat di modelnya, model ini menunjukkan hierarki atau relationship-nya.
di mana nanti terlihat bahwa teach ada di tengah. Artinya lecturer terhubung ke sini, course terhubung ke sini. Kalau kita klik di lecturernya, dia hanya terhubung ke teach-nya. Ya, ini adalah bagian model. Oke, jadi untuk DML-nya sudah berhasil. Nah, dari 3 tabel ini yang tadi kita sudah lihat, kita akan coba membuat PLSQL. PLSQL-nya kita gunakan, kita pakai versi yang Oracle PLSQL. Tadi database kan juga ada Procedure Language SQL, tapi kita sekarang pakai yang PLSQL Oracle-nya. Untuk blok PLSQL sendiri, ada 3 bagian utamanya, declare, begin, end. Ya, ini blok PLSQL. Oke, blok PLSQL ada declare, begin, end. Nah, kita tujuannya apa di sini? Tergantung kita tujuan mau apa dulu. Misalkan kita ingin PLSQL dasar begini ya. Kita bisa melakukan operasi yang dilakukan oleh bahasa pemrograman lain. Kita misalkan akan membuat proses perhitungan. Misalkan A tipenya number, B tipenya number, C tipenya number. Oke, jadi di sini A kita assignment di dalam PLSQL titik 2 sama dengan misalkan 10, B dia 20, C A plus B. Ya, tampilkan boleh pakai ini dbms underscore output titik put underscore line. Ini agak panjang dikit, tekan C. Nah, ya, jadi kita punya 3 variabel A, B, C, A10, B20, C sama dengan A plus B. Tampilkan ya, tampilkannya ini. Maka versi web boleh cukup http dalam kurung C. Ini sama aja dengan ini. Tapi kalau untuk versi command prompt harus pakai yang ini. Ini saya komen aja. Saya jalankan di SQL command-nya. Oke, copy paste. Ya, saya jalankan Pak. Outputnya di bawah sini 30. Ya, outputnya 30. Ya, 30 ya. Saya ganti di sini angkanya jadi 30 tambah 20, outputnya jadi 50. Ya, ini adalah PLSQL. Jadi dia bahasa pemrograman di dalam database langsung. Jadi embedded, jadi integrated sama database-nya. Nggak perlu install bahasa pemrograman lain. Ini PLSQL seperti ini, bisa tampilkan langsung. Tadi saya bilang http bisa ya, kita coba aja. Bisa komen, saya run. Sama aja tuh. Yang pakai yang atas, yang bawah, silakan. Misalkan di sini BPN-nya pakai ini, silakan. Nah, kalau seandainya kita ingin menggunakan, akan membuat static literal, misalkan hasilnya adalah tanda petik 1 ya, karena dia string, di concat dengan ini, tegak 2 kali itu concat atau gabungan. Oke. Sekarang hasilnya adalah 50. Kalau misalkan kita ingin tampilkan, misalkan A concat ditambah concat B concat lagi, hasilnya adalah sekian. Bisa seperti 30 tambah 20 hasilnya jadi 50. Kita rubah di sini angkanya misalkan jadi 25. 30 tambah 25 hasilnya 55. Otomatis sesuaikan ya. Ini adalah PLSQL. Jadi bahasa pemrograman ada di dalam ini, dalam database langsung. Ini adalah dasar dari PLSQL-nya. Jadi kita bisa menggunakan logika apapun di sini. Ini adalah logika
untuk dasarnya. Bisa pakai selanjutnya. Bisa nggak tambahkan if? Bisa. Bisa nggak tambahkan loop? Bisa. Pakai if ya. Misalkan saya ingin bandingkan. If C lebih besar dari 30, then ya, jangan lupa di sini ada and if pasangannya. Jadi koma. Kita ingin bandingkan bahwa jika C-nya lebih besar dari 30, maka apa yang kita tampilkan di sini? Misalkan HTTP titik P tampilkan adalah besar. Coba sekarang. If C lebih besar 30, then HTTP. Ini artinya jumlahnya ya. Berjalankan di sini. Saran. Kosong. Kosong. Kenapa? 10 tambah 20 pas 30 kan? Berarti kan lebih besar dong. Kita ganti sekarang di sini jadi 15. Oh, enggak ya. Harusnya 25. Baru dia keluar. Besar. Ya, itu if. Kalau gitu bisa dong tambah else. Bisa. Else. Kalau nggak lebih besar berarti lebih kecil kan. HTTP titik P kecil. Itu koma akhirnya. Jadi kalau bilangnya di sini besar, kalau lebih dari 30, kalau seandainya dia kurang dari 30, maka akan keluar kecil. Kalau lebih besar dari 30, dia akan keluar kata besar. Ini if, else. Terus ada lagi dong. Ada nggak else if? Ada. Else if-nya bisa. Jika, ini di Python, sorry. ls if. Nah, ls if ya, kalau di PLSQL. Ls if, apa kondisinya? Kalau dia misalkan C-nya, misalkan kalau lebih besar dari 30, dia adalah besar. Tapi kalau misalkan dia lebih besar dari 20, artinya dari 20 sampai 30, maka dia sedang. Tapi kalau dia di bawah 20, dia kecil. Coba ya, jalankan. Jadi angkanya berapa? Dia salah, sorry. If C, oh sorry ini, biasa pakai Python. ls if then ya, run. Nah, besar ya. Kenapa besar? Karena dia 10 tambah 35. Besar 30 kan? Tapi kalau kita misalkan di sininya adalah 15, artinya dia 25 ya. 25 harusnya masuk sih dong sedang. Sedang. Tapi kalau misalkan dia di sini cuma 5 tambah 10, 15, dia kecil. Ya, ini adalah PLSQL untuk kondisi. Oke. PLSQL untuk kondisi. Nah, oke. Ini kan sebelumnya adalah if. Saya bisa pakai loop. Bisa pakai loop. Kalau pakai loop, kalau pakai loop bisa. Misalkan kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10 dengan loop ya. Mau dimulai dari 0 apa 1, misalkan dari 1. For I in 1
D1 ya, titik-titik 1 sampai 10. Jadi boleh di sini misalkan kita kasih A ini adalah bawahnya. Terus atasnya batas bawah yang maksudnya, batas bawah batas atas. Batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 10. For I in bawah, ini titik-titiknya harus 2 kali ya, jangan lebih jangan kurang. Bawah titik-titik, titiknya 2 kali. Atas loop, kalau loop ada pasangannya and loop, tampilkan htp titik p I. Ini aja loopingnya. Ada looping yang lain, ada while, ada repeat, tapi kita coba satu aja yang loopnya. Jalankan ya. Hasilnya adalah bilangan 1 sampai 10. Ya. Batas bawahnya batas atas. Misalkan batas bawahnya kita ganti jadi 5, ya 5 sampai 10. Ini batas bawahnya kena, batas atasnya kena. Ya, ini bisa seperti ini. 5 sampai 10 atau 10. Tutup loop. Jadi 1 sampai 10 tampilkannya. Nah, ini adalah untuk loopnya. Misalnya dikombinasikan sama ini, bisa. Misalkan kalau seandainya dia, jadi yang ditampilkan ini akan berisi nilai 1 sampai 10. Kalau misalkan kita ingin tampilannya adalah bilangan ganjil aja, if I mod 2, ini salah satu penulisnya berapa persen, nanti kalau misalkan menemukan 40% sama aja modulus itu sama dengan 2 kali ya kalau if ya. 0, then ini kita ingin menampilkan bilangan genap. Jadi modulus 2 sama dengan 0, maka tampilkanlah itu. Kalau di modulus sisa baginya 0, tampilkan. Kalau enggak, berarti ya enggak tampil. Sekarang cuma 1 kali. Satu kali ya. Jadi di sini kalau if cuma cukup 1 kali sama dengannya. Ini tampil adalah bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ingin ganjil berarti nggak ganti ini ya, kalau ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah penggunaan if dengan for kombinasi. Jadi di sini sama dengan cukup 1 kali. Nah, ini kalau bilangan genap hasil baginya 0, kalau bilangan ganjil hasil baginya 1. Oke. Kita akan berurusan sama database-nya. Pada scale-nya sama. Declare, bikin, and. Untuk membaca data dari database, kita menggunakan istilahnya kursor. Ada implicit kursor, ada explicit kursor. Explicit sama implicit nanti cari tahu aja dulu, nanti ada pembahasannya terpisah. Tapi kita coba bahas tentang explicit kursor. Kalau explicit kursor bisa menggunakan seperti ini ya. Kursor, jadi ada kata-kata kursor dideklarasikan dengan eksplisit. Kursor C, misalkan namanya bebas ya, C lecturer is, select bintang from A lecturer. Ini kursor eksplisit. Untuk membacanya kita gunakan seperti ini. For I, ini variabel ini boleh ya, nggak harus I ya, bebas ya. Kalau kita gunakan I, biasanya standarnya I. For I in C lecturer loop and loop. Tampilkan htp titik p dalam kurung I. Ini dia akan membaca semua atribut ini. Atribut lecturer adalah lecturer ID, lecturer name, sama lecturer gender. Kita menampilkan apa di sini? Yang menampilkan adalah I titik lecturer ID.
Nanti dia akan nampil lecturer ID aja. Kita coba jalankan dulu. Seperti ini ya, kan? Nah, tapi ada 901, 902, 903. Kamu ganti jadi lecturer name, aja nih jadi name. Ganti Hobi Putri. Kalau lecturer gender, ya. Kalau misalkan mau dibuat 3 baris, silahkan aja. ID, name, gender. Nah, seperti ini ya. Tapi ini ke bawah. Kalau seandainya ingin dibuat 1 baris ke pinggir, ini caranya. Dikonket aja kayak tadi. Konket, kasih spasi, konket. Jadi ini pindahkan ke sini. Dikonket lagi, kasih spasi, konket. Yang ini pindahkan ke sini. Oh, ini saya hapus. Jadi 1 baris HTP-nya 1 ya. Jalankan. Nah, jadi per baris record. Ya. Jadi per baris record menggunakan seperti ini. Jadi ini membaca data dari tabel lecturer menggunakan kursor eksplisit di dalam loop. Kalau baca data seperti ini ya, menggunakan kursor. Ini kursor eksplisit. Kalau buat insert data, bisa nggak? Bisa aja. Ini sama kayak tadi. Jadi misalkan kita punya variabel lecturer ID, tipe-tipenya number. Terus dengan lecturer name, varchar 4. Terus ada lecturer gender. Dia char ya. Di sini langsung aja masukin insert into tabelnya apa? Tabelnya adalah lecturer kan. Query biasa ini. Values-nya adalah sini LID, LName, LGender. Tapi di sini pastikan ada commit. Karena kalau nggak commit nanti kemungkinan dia partial commit. Nah, ini belum selesai. Kenapa? LID-nya belum ada isinya, LName belum ada isinya, LGender belum ada isinya. Makanya LID-nya siapa? LName-nya siapa? Gendernya apa? Misalkan lecturer ID-nya adalah tadi 904 ya belum ya. Lecturer name-nya misalkan siapa nih? Aldi Widianto. Tapi jangan lupa kalau dia teks atau string pakai tanda petik. Jangan lupa ke titik koma. Terus gendernya adalah male. Titik koma. Enggak, seperti ini. Ya, kita coba cek. Coba cek hasilnya. Run. Pastikan nggak ada error. Aduh, perjalanan terganggu. Oke, one row inserted. Cek hasilnya dengan ini. Run. Tuh, 4 kan? Nambah kan? Nambah ya. Nah, sekarang kita coba agak loncat sedikit. Untuk insert ini. Jadi bisa nggak ini kita buat buat simple? Bisa. Kita buat sebagai store prosedur. Store prosedur seperti ini. Declare-nya cukup kita gantikan aja. Create or replace. Sebenarnya create aja bisa, tapi kita biar satu lengkapan. Create or replace prosedur. Tampil nama bebas ya, lecturer. S. Create or replace prosedur tampil lecturer S. Ya. Ini langsung eksekusi aja, nggak ada perubahan lain di bawahnya.
Jadi prosedur itu bermula dari PLSQL. Prosedur created. Nah, jadi kalau mau manggil gimana? Panggilnya gini. Soalnya panggil di sini tampil lecturer. Nah, eksekusi siaran. Nggak bisa ya, prosedur. Kalau prosedur berarti dia harus pakai perintah execute. Ada beberapa cara pemanggilan prosedur ya. Boleh panggil execute. Kenapa error? Execute tampil lecturer, namanya betul kan? Nggak mau. Enggak. Harus dikurung. Bukan. Apa nggak mau? Coba bikin. Tampil. Nah, jadi pemanggilannya boleh pakai ini. Tapi saya pakai execute tadi bisa juga. Cuman tadi kenapa nggak mau? Eh, kenapa nggak mau? Saya bisa pakai execute untuk memanggil prosedur. Execute. Harusnya bisa seperti ini. Tapi tadi kalau nggak bisa, boleh pakai cara ini panggilnya. Begin and. Kalau gitu bisa dong panggilannya. Panggilannya ya seperti ini. Kalau gitu ketika kita nginsert boleh dong langsung bisa aja. Jadi setiap kali kita nginsert, begitu berhasil kita panggil prosedur ini, tampil lecturer ini. Boleh di sini. Jadi misalkan kita masukkan angka data baru ya, 05. Misalkan Ayu Hidayah email. Eksekusi sekarang. Nggak ada berubah, cuma masukin aja ya. Memanggil nama prosedur langsung di sini, nama prosedur dipanggil langsung. Jadi kalau kita run, begitu datanya masuk, jalan, data langsung keluar nih. Ayu Hidayah langsung masuk. Ya, langsung masuk. Jadi begitu insertnya berhasil, datanya langsung ditampilkan. Nah, ini berarti kita memanggil prosedur dalam PLSQL. Ini bisa seperti ini.